Debat Capres yang berlangsung hari Minggu kemarin memang secara resminya berlangsungnya lebih dari 2 jam lah. Kemudian selama 6 segmen, tapi ternyata sentilan-sentilan di antara masing-masing Capres ini berlanjut hingga sampai hari ini. Saling sindir, saling berikan komentar. Termasuk juga Anda sudah dengarkan tadi kami sudah tayangkan cuplikannya untuk Anda. Apakah memang gesekan ini terus berlanjut? Apakah memang ada yang baper? Atau semuanya ini menjadi pemanas sebelum ataupun juga menuju ke debat berikutnya? Masih menyisakan debat para cawapres dan juga satu yang terakhir adalah debat pada capres pada Februari ataupun juga awal Februari mendatang. Untuk bisa memberikan pandangannya mengenai hal ini sudah hadir masing-masing juru bicara bersama saya baik secara langsung ataupun juga secara daring dan juga pengamat politik. Saya akan kenalkan Anda lebih dahulu ke Bang Mardhani Alisera yang juga sebagai juru bicara dari Timnas Amin, pasangan dari Pak Anies Baswedan dan juga Gus Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Mardhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selain Bang Mardhani menemani saya di studio, sudah hadir juga secara daring. Ini adalah juru bicara juga perwakilan dari pasangan nomor 2 Pak Prabowo dan juga Mas Gibran atau TKN Pak Prabowo dan juga Mas Gibran yaitu Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga sudah bisa Anda saksikan sendiri yang mewakili pasangan nomor 3 yaitu TPN Ganjar Mahfud, Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud ada Bang Masinton Pasaribu. Selamat malam Bang Masinton. Ya, selamat malam Pak Putri. Ya, dan juga akan memberikan pandangannya dari kacamata pengamat politik. Sudah hadir juga secara daring Mas Agung Baskoro. Selamat malam Mas Agung Baskoro. Selamat malam Mbak Putri. Baik. Selamat malam semuanya Bang Masinton, Bang Mardhani. Baik, di awal tadi pemirsa kita sudah sajikan cuplikan seperti apa kemudian komentar Pak Prabowo dalam kunjungannya ke Riau menyinggung masalah tanah yang juga menjadi salah satu hal yang dilontarkan oleh rivalnya, capres lainnya pada saat debat berlangsung. Anda juga sudah dengarkan tadi bagaimana tanggapan dari Pak Anies Baswedan. Bang Mardhani, kalau Pak Anies kemudian saat ditanya wartawan begitu minta tanggapan dari apa yang disampaikan Pak Prabowo, kemudian Pak Anies mengatakan matur nuwun Pak Prabowo, apa maksudnya? Ya, kan Pak Prabowo menjelaskan katanya tanahnya sudah diberikan, ya bagus, alhamdulillah. Karena Mas Anies ini tidak ada dalam pikirannya untuk membawa perkara ini kepada hal yang personal. Ini sesuatu yang ingin, ayo karena ini masalah publik, kita buka di publik rame-rame. Dan Mas Anies sesudah debat juga tidak bicara lagi tentang apa yang terjadi, ya sudah tentang kita fokus kepada yang lain. Tapi kan memang ada yang menyampaikan beberapa hal sepasca debat. Dan Mas Anies cuma dikomentari dan komennya rata-rata pendek aja kok gitu. Pendek aja. Tidak terbawa apapun yang coba disampaikan oleh mungkin Pak Prabowo. Ya karena kata Mas Anies kita sudah menyampaikannya di forum debat. Dan di forum debat itu di ruang terbuka yang disaksikan lebih dari separuh masyarakat Indonesia. Apapun enaknya diklarifikasi, dijelaskan, diverifikasi, disampaikan di forum itu. Tapi Bang Dhani bagaimana melihatnya komentar Pak Prabowo seperti itu? Saya sih ngelihat Pak Prabowo pengen menjelaskan mungkin yang tidak dapat waktunya saat di forum debat. Kan sebelum yang bab tanah ini juga ada yang saya agak kaget juga baca tentang kalau binatang dikasih makan dia akan setia, ada yang ini pinter apa goblok apa-apa. Saya tidak terlalu mendalami tetapi buat saya Mas Anies bersikap baik bahwa yang sudah disampaikan di debat, ya sudah. Nanti kalau mau, nanti ada waktunya. Debat yang berikutnya juga ada kesempatan. Baik, itu catatan dari nomor urut 1 ataupun juga perwakilan dari pasangan Amin. Kalau Bang Masinton juga, Bang Masinton, bagaimana Bang Masinton? Apakah kemudian Pak Ganjar ini pertanyaan-pertanyaannya dinilai memang bukan objektif, tapi sangat subjektif dan juga menyerang personal? Sepakat mengenai hal itu? Jadi perdebatan itu memang dalam kontestasi negara demokrasi modern, ya, perdebatan itu diakomodir karena demokrasi itu pertarungan gagasan dan ide. Maka difasilitasilah perdebatan itu, debat antar kandidat. Nah, perdebatan itu ya itu dibahas di forum debat, bukan di luar itu. Nah, forum debat itu juga menguji karakteristik dan watak serta sikap dari masing-masing kandidat, apakah dia demokratis tidak, menghargai perbedaan tidak, menghargai ide tidak. Jadi kalau dalam forum perdebatan saling serang, ya memang itu debat itu ditaruh di situ, serang gagasan, serang ide, gitu loh. Bahkan kadang tendensius.
Dah, kalau kita lihat perdebatan di Amerika, Biden, Trump, Hillary Clinton, saling serang itu. Ya, dan itu selesailah, dijawablah semua di dalam ruang perdebatan resmi itu. Oke. Di luar itu tidak ada lagi caci maki, umpet-umpetan, marah-marahan. Itu tidak demokratis. Itu bukan pemimpin. Maka pemimpin yang demokratis dia menyiapkan seluruh gagasan dan idenya di sana dan diperdebatkan di sana. Oke. Di luar itu ya dia menggali ide kembali, berdialog dengan masyarakat, bukan kemudian marah-marah, ngambek-ngambek, menyampaikan apa yang dia tidak miliki dan dia tidak bisa persiapkan di dalam forum debat terbuka tadi, kemudian ngutung-ngutungan di luar debat. Oke. Itu namanya tidak demokratis dan tidak memiliki sikap negarawan, demokratik, gitu loh. Oke, baik. Bang Habib, silakan langsung ditanggapi. Benar nggak kemudian Pak Prabowo ini masih menyampaikan hal itu, masih mengungkit karena ngambek, mutung, tadi katanya Bang Masinton juga, dan itu termasuk ataupun juga tergolong tidak demokratis, begitu Bang Habib? Ya, apa yang disampaikan Pak Prabowo kepada para pendukungnya adalah bentuk komunikasi internal. Pak Prabowo menyelami betul apa yang dirasakan oleh para pendukungnya terkait perbuatan tidak beretika yang dilakukan Ganjar dan Anies ya, pada debat Pilpres. Ada dua hal yang penting ya, yang menurut saya tidak beretika. Dan pertama, ketika mereka berdua secara bersama-sama membuli Pak Prabowo dalam perdebatan yang tidak bisa, dalam percakapan yang tidak bisa melibatkan Pak Prabowo. Itu soal scoring. Dan apa yang disampaikan itu kan murni olok-olok ya. Menilai satu kementerian di mana ada 3 matra TNI ikut bekerja sama di dalamnya ya, tiga matra dengan skor yang sangat-sangat nggak masuk akal ya, tanpa memberikan kesempatan memang di tempat di sesi di mana Pak Prabowo nggak bisa ikut berinteraksi. Itu satu. Yang kedua, soal statement-statement yang salah total. Misalnya soal 700 triliun. Itu kan salah, tapi dengan PD-nya disampaikan. Saya bingung, ada orang ya yang bisa pede banget menyampaikan data yang salah, lalu dipuji oleh para pendukungnya, lalu dicari pembenaran, kalau mau dibantah saat itu. Lah padahal saat itu juga semua orang juga tahu 700 triliun itu benar-benar bohong. Juga soal 350.000 hektar ya. Ini kan isu lama sejak tahun 2014. Semua orang juga tahu ya. Itu nggak ada yang namanya konsep kepemilikan lahan orang terhadap sejumlah lahan yang demikian besar angkanya. Nggak mungkin ada seorang pun yang punya kepemilikan lahan 350.000 hektar. Itu kan korporasi di mana Pak Prabowo ada di dalamnya, dan itu coba dipertentangkan dengan situasi prajurit. Kan nggak nyambung, karena apa yang didapatkan oleh Pak Prabowo, perusahaan-perusahaan tersebut menurut Pak Yusuf Kalla juga sudah ditegaskan itu didapat secara sah, bahkan ada nilai patriotismenya karena Pak Prabowo ya mengambil lahan tersebut agar ya tidak dikuasai oleh asing dan membelinya dengan harga yang wajar ya, menguasai dengan harga yang wajar. Nah, nggak mungkin semua proses yang kita buka di depan umum dalam debat Pilpres tersebut ya kita hentikan begitu saja, karena masyarakat kan bertanya, masyarakat berhak tahu ya, masyarakat berhak terhadap informasi. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Soal gaya komunikasi Pak Prabowo ya kan Anda lihat ngomongnya sambil senyum-senyum kok, itu kan ada kata-kata yang dianggap itu pintar atau goblok ya. Kan ada kata pinternya, itu kan pilihan mendorong masyarakat untuk memilih. Oke, nah, tapi gampangnya ya teman-teman ya, ini kan kita dilihat oleh publik ya. Publik akan menilai kita ya. Apa yang disampaikan itu apakah sesuai dengan fakta? Itu yang paling penting. Bukan persoalan sopan santun. Sopan santun yang paling sejati itu adalah kita menyampaikan kebenaran. Kalau kita menyampaikan kebohongan, menyampaikan fitnah ya, menyampaikan hoax dengan penuh kelembutan pun rakyat nggak akan suka, dan ini terbukti teman-teman ya. Kita kemarin ada teman dari Indonesia Indikator yang menyampaikan ya, di mana engagement Pak Prabowo 11 juta, 2 kali lipat
daripada terhadap Pak Anies, bahkan 4 kali lipat terhadap Pak Ganjar. Jadi rakyat tahu Baik, mana Bang. orang yang lugas tapi jujur, Baik. mana orang yang lemah lembut tapi pembohong, pendusta dan penyebar hoax. Bang Habib, mohon maaf, saya harus hentikan sampai di sini karena nanti kita akan berikan kesempatan lagi tentunya setelah jeda. Kita akan break terlebih dahulu, termasuk nanti kita dengarkan tanggapan Bang Masinton, Bang Mardhani juga tidak beretika yang disampaikan Pak Ganjar ataupun juga Pak Anies. Nanti juga kita dengarkan ulasan dari Mas Agung Baskoro, tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi.